UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis. Kali ini kita akan membahas bersama dengan tema Gudeg Pak Atmo tetap eksis, wariskan usaha ke generasi ketiga. Dan tentunya bersama dengan Master Coach ada Coach Margeti Erwin atau Coach Geti. Coach, selamat malam Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman. Kabar sehat ya Coach ya? Alhamdulillah, habis buka puasa selalu segar, selalu sehat. Nah, apa Coach di pekan ini kita hadirkan untuk pendengar setia Pro 3 RRI dan juga pemirsa RRI Net? Ya, ini karena masih Ramadan dan habis buka puasa acara kita, jadi saya selalu undang kuliner nih. Nah, tapi apa energi sukses bisnisnya adalah ini sebuah bisnis yang turun ke generasi ketiga. Waktu berapa minggu yang lalu kita undang dari Bukit Tinggi generasi kedua. Ini generasi ketiga. Jadi ini turun dari kakeknya, ibunya, terus sekarang pengusaha ini meneruskan gitu ya, yang namanya bisnis warisan. Nah, bisa kita tanya nih dengan Pak Akos. Oh, ada ownernya ya. Di sini ada Pak Akos, Mas Akos. Pak Akos, selamat malam. Selamat malam, Bang Lukman, Coach Geti. Malam, Pak Akos. Nah ini tentunya nih kan biasanya Coach ya, kalau kita buka puasa banyak juga yang hanya membatalkan dan takjil-takjil saja. Nah untuk makan berat biasanya nanti di habis jam taraweh. 9 habis taraweh. Iya. Nah ini bisa jadi pilihan Coach. Benar. Jadi gudeg ini, ya ini makanannya gudeg nih dari Jogja, tapi ini lama di Jakarta. Oh gitu. Dan sebenarnya penikmat gudeg ini orangnya sangat niche banget, sangat segmented banget. Bang Lukman, nggak semua orang mungkin kalau belum tahu gudeg dia nggak suka gudeg. Tapi begitu makan ini gudeg gitu ya, saya jamin pasti ngangenin. Sama seperti kita ke Jogja, kita akan balik lagi ke Jogja. Pak Kos, kalau bicara gudeg ini kan ini stigmanya ya Coach ya, dan Pak Kos ya biasanya itu makanan orang Jawa saja gitu, makanan orang tua gitu. Bagaimana gudeg Pak Atmo ini bisa menjangkau berbagai segmen? Ya, terima kasih sebelumnya Bang Lukman, Coach Geti. Namanya gudeg itu kan sebetulnya identik dengan rasa manis. Tapi kebetulan gudeg kami itu sudah disesuaikan sama lidah Jakarta. Jadi bisa menjangkau dari berbagai macam kalangan, baik itu orang dewasa, remaja maupun anak-anak juga bisa, karena gudegnya tidak terlalu manis. Nah ini di mana, Gandaria ya? Ya, ini Gandaria, lokasinya di Gandaria. Pak Akos mungkin bisa cerita ini Pak Akos, bagaimana sejarah berdirinya gudeg Pak Atmo sehingga turun sampai ke generasi ketiga. Ya, betul. Itu sebetulnya dimulai dari tahun 1927. 1927 itu Pak Atmo yang merupakan kakek saya adalah beliau bekerja sebagai koki atau tukang masak dapur, kepala dapur di Pura Mangkunegaran Solo. Ya, waktu itu beliau sebagai juru masak di sana. Lantas setelah sudah tidak di sana lagi, tahun 1955 itu beliau mulai usaha kecil-kecilan, rumahan lah, gitu, sambil menerima atau mengajar beberapa relasi yang ingin belajar memasak, gitu. Nah, tahun 1963 itu di Jakarta Pak Akos? Jakarta. Waktu itu tempatnya di Ahmad Dahlan. Dalam. Lantas tahun 1963 itu beliau memutuskan untuk membuka catering rumah, yang waktu itu boleh dibilang catering rumahan. Catering rumahan itu karena dulu namanya catering itu didominasi sama hotel-hotel berbintang. Tapi eyang saya atau kakek saya Pak Atmo itu dia membuka catering dan terus-terusan sampai sekarang. Tapi waktu tahun
1963 beliau mulai membuka dan memutuskan untuk makanannya gudeg. Iya. Basicnya juru masak Pura Mangkunegaraan. Iya. Biasanya luar biasa untuk menghidangkan bangsawan-bangsawan kala itu ya. Iya, bukan hanya bangsawan, Raja Solo Raja. ya, Jara Surakarta pada saat itu ya. Jadi seleranya tuh benar-benar berbeda dengan selera kebanyakan. Kalau Pak Akos sendiri ini menjalani gudeg Pak Atmo ini berarti mulai pegang usaha ini tahun berapa, Pak? Jadi Pak Atmo itu meninggal tahun 1978. Ya. Setelah Pak Atmo nggak ada, dilanjutkan oleh Bu Atmo. Bu Atmo itu wafat tahun 1983. Oke. Setelah 1983, terhitung mulai tahun 1984 sampai akhir hayatnya, kurang lebih 3 tahun lalu, ibu saya masih berkecimpung di situ. Ibunya Orang Pak tua Atmo. saya. Nah, Pak tapi Akos. saya bergabung bersama di Ibu ya? manajemen gudeg Pak Atmo itu kurang lebih sekitar tahun 2017. 2017. Ya. Dan memang nggak gampang, Bang Ya, Lukman, ya. untuk bisnis keluarganya diturunkan kepada anak dan kepada cucu. Karena biasanya beda passion gitu ya, beda keinginan dan mungkin juga latar belakang yang berbeda. Tapi Pak Akos ini melihat ini sebuah peluang ya yang memang selama ini sangat dikenal, punya pelanggan, jadi sayang untuk ditinggalkan kan sebenarnya. Iya, iya. Jadi kebanyakan para pebisnis yang makanan dan kuliner ini mereka punya pelanggan tetap yang juga pelanggannya turun-temurun. Karena orang terbiasa dulu kakeknya beli gudeg di Pak Atmo, sekarang anaknya, sekarang mungkin cucunya. Betul Coach Getty. Iya. Kurang lebih seperti itu. Beberapa pelanggan yang bilang, wah ini makanan kecil kakek saya ini. Oh, oke. Oh nanti ini makanan saya zaman kecil. Ya itulah yang akhirnya saya tergerak untuk melanjutkan usaha ini. Pak Akos, kalau bicara rasa ini tidak berubah ya ketika masih dipegang Pak Atmo gitu sampai akhirnya ada Pak Akos saat ini bisa konsisten dengan rasa itu bagaimana Pak Akos? Ya, itulah yang pertama kita utamakan Bang Lukman. Karena rasa itu yang membuat pelanggan tidak akan lari kemana-mana. Rasa itu yang mengangenin. Ya. Semua pelanggan itu akan kangen dengan rasa yang sama. Dia akan balik lagi, dan kembali lagi untuk membeli. Jadi gimana Coach? Kayaknya ya tidak mudah ya Coach ya untuk menjaga konsumen. Ini generasi ketiga loh. Iya, artinya karena tahu sejarahnya ya, karena itu juga kalau namanya Mangkunegaran tuh terkenal banget gitu ya di Solo sebagai juru masaknya, dan mungkin orang-orang Solo di Jakarta sudah kenal Pak Atmo ini ya, yang mana saat ini restonya tetap terjaga gitu ya, tradisionalnya, dan memang kendalanya resto lama ini kalau mau berkembang pesat itu banyak apa ya, banyak hal yang harus dipikirkan, nggak sembarangan juga gitu. Kalau terlalu buka banyak cabang itu bisa membuat orang merasa ini Pak Atmo yang benar atau yang lain. Kadang-kadang cabangnya itu malah jadi nggak laku gitu ya. Makanya banyak restoran-restoran lama itu tetap menjaga keaslian resto aslinya. Walaupun sudah punya cabang, biasanya tempat aslinya lebih ramai dari cabangnya, Pak Lukman. Iya. Kita undang pendengar ya, Coach Getty dan Pak Akos ya. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Gudeg Pak Atmo tetap eksis, wariskan usaha ke generasi ketiga. Nah, kalau bicara pemasarannya seperti apa Pak Akos ini untuk bisa tetap eksis gitu, gudeg Pak Atmo ini? Ya, pemasarannya selain kita dari browsing di WhatsApp, tentu saja dulu juga sekarang kan zamannya medsos nih, media sosial. Ya, kita ada Instagram, Facebook, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, Coach, kalau mungkin ada yang bisa menjadi highlight untuk para UMKM yang
memiliki usaha yang diwariskan dari orang tua gitu kan, ini udah berbeda nih generasinya. Apa yang harus dijaga, Coach? Ya memang Selain rasa tadi. rasa ya, Bang Lukman ya, menjaga keaslian rasa turun temurun, karena kalau orang dulu itu ditanya resep nggak punya resep. Oke. Jadi kadang-kadang berapa banyak gula, Feelingnya ya. secukupnya. Terus bagaimana ininya, Mbah, kecapnya atau gulanya atau apa? Oh ya, seperlunya aja gitu. Nah, ini yang menjadi satu tantangan sebenarnya kalau bisnis ini turun temurun. Dan bagusnya kalau generasi berikutnya sudah mulai mengembangkan kebutuhan pasar yang tetap tidak lari dari selera awalnya. Jadi gudeg Pak Atmo ini bukan cuma gudeg juga. Ada ayam panggang, ayam bakar gitu ya. Ada menu untuk tumpengan. Terus untuk catering juga ada. Sehingga orang itu tidak perlu datang ke restonya, tapi juga bisa panggil untuk catering di rumah kalau ada acara. Jadi ini sebuah perkembangan yang memang dikembangkan oleh anak-anaknya, oleh generasi penerusnya, sehingga mengikuti. Ya, sekarang ada IG-nya, terus ada juga bisa penjualan secara online lewat GoFood gitu. Nah, itu yang harus dijaga, Bang Lukman. Dan menunya juga nambah variatif ya. Benar. Baik, kita sapa pendengar lu yang sudah menunggu nih. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda. Malam kembali, Bung Lukman Tata. Udah makan belum, Bu Dinda? Malam, Bu Dinda. Belum. Belum. Ini bentar lagi nunggu Gosen datang tergudeg. Silakan, Bu Dinda. Ya, malam Pak. Siapa tadi? Pak Akos. Pak Akos, selamat malam. Selamat malam, Bu Dinda. 98 saya masih warga Jakarta. Jadi saya sedikit tahu Jakarta Selatan itu terutama di Gandaria itu tahu. Berarti udah nyoba Pak Atmo dong gudegnya nih, Bu? Nah, itu masalah. Masalahnya belum tahu. Masih tinggal di Jakarta, sering beli itu gudeg ini inisial aja ya. Ibu gudeg Ibu C lah ya. Pak Atos mungkin tahu di Jakarta Selatan juga. Jakarta Selatan. Ya, betul. Itu seringnya ke situ. Nah, gudeg Pak Atmo ini yang belum tahu Pak Kos. Pengen nyoba sih. Ntar datang di Gandaria. Silakan, Bu. Perjanjian sama saya boleh, Bu? Silakan. Ya. Nah, Pak Sos, ya betul seperti Coach Getty tadi bilang. Dulu kalau masak itu nggak pakai resep, cemplung aja udah enak rasanya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sampai saat ini karena mungkin cabangnya udah ada begitu ya. Bagaimana dengan chefnya, Pak Akos? Chefnya. Apa cukup satu orang? Terima kasih, Bu Dinda. Ya, terus yang kedua, mohon maaf, kami tidak membuka cabang di tempat lain. Nggak punya cabang. Nggak punya cabang. Untuk menjaga otentik rasanya. Menjaga itu resep kami turun temurun dalam artian koki kami juga koki sudah yang lama, boleh dibilang puluhan tahun, turun temurun. Ada yang dari kakaknya ke adiknya, ada yang dari temannya ke keponakannya, kurang lebih seperti itu. Tapi semua resep tetap kami yang pegang, keluarga. Nah, yang kedua ini Pak Akos, untuk jenis nangkanya kan nangka juga beberapa jenis ya. Itu pakai jenis nangka yang seperti apa atau sudah ada pelanggan yang khusus ngantar nangkanya itu? Kami ada supplier sendiri, supplier nangka itu kami menggunakan nangka dari Lampung, Bu. Khusus. Oh gitu, iya. Kapan-kapan kalau di Gandaria mau gosen. Boleh Bu. Silakan Ibu, kami tunggu kedatangannya maupun gosen atau grab foodnya ya. Terima kasih, Bu Dinda. Juga Bung Lukman, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Kos tadi kalau yang sempat disinggung Coach Getty, ada varian menu baru atau memang dari dulu sudah ada seperti ayam bakar dan lain-lainnya? Ya, kalau menu itu sebetulnya sudah dari dulu ada. Hanya saja memang
kurang ditonjolkan. Oke. Kalau gudeg itu, Bang Lukman, terus terang memang cocoknya sama ayam opor. Kita coba variasi dengan ayam bakar dan ternyata gayung bersambut. Banyak pelanggan yang suka gitu loh. Akhirnya kami jadikan menu juga bahwa kalau misalnya tidak mau makan gudeg, ya udah berarti mau makan nasi sama ayam bakar, silahkan. Kalau saya sih lebih ke ini coach apa? Yang ini coach yang Krecek. Wah, krecek. Itu luar biasa udah. Kalau ketemu krecek itu. Kita sama mendengar lagi dah. Ada Buria di tempat. Selamat malam Buria. Selamat malam Bung Lukman Tara dengan Coach Getty yang malam ganteng Buria. juga. Oh, iya, Selamat malam nih Coach Getty. Ya Bu. Puasa nggak tadi? Wah, alhamdulillah Bu, puasa dong Bu. Iya ya. Aduh, Bapak narasumber puasa apa tadi? Pak Komas? Pak Akos. Akos. Akos, salam kenal Silakan Bapak. Kosmas atau Akos, monggo. Bapak ini kalau nggak salah Pak Atmo ini di Gandaria ya? Nah, tuh udah tahu si Ibu. Betul ya. Kalau saya pernah sih, teman saya juga dari sana. Persisnya Gandaria itu persis dua ya, Jakarta Selatan ya mereka. Iya. Kalau nggak salah ini legendarisnya ini sudah terkenal sejak tahun 63 kalau nggak salah ya. Ya, benar. Wah, hebat Ibu. Nah, ini kan didirikan oleh mantan juru masak, Mangkunegara, Yusuf Atmo. Siapa tadi? Atmo Raharjo, kalau nggak salah begitu. Nah, saat ini kan usahanya ini dikelola oleh generasi ketiga atau kelima atau cucunya bernama siapa? Kalau Mas Aprianto, kalau masalah ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Memastikan cita rasanya khas Solo tempo dulu tetap terjaga dengan bumbu pasnya Pak. Kreceknya gurih banget, enak banget tuh. Ini kan teman saya Pak yang cerita Pak. Saya cuma itu sini aja, benar ya berarti ya. Kapan saya mau ke sana ya Pak. Nah, Bapak kan aslinya orang gudeg, orang Jogja ya. Tapi kenapa di Jakarta ya Pak ya? Kalau misalkan ke Jogja begitu. Nah, Solo, Pak, Bu. bagaimana Pak? Nih, saya mau tanya ini kan detail banget nih gudegnya Pak Atmo nih. Menu andalannya seperti nasi gudeg komplit, ayam telur keceknya, aduh enak banget, pengen lapar lagi deh. Nasi gudeg ayam dan cita rasanya. Nah nanti jangan pindah-pindah Pak ya lokasinya Pak. Nanti kalau pindah kasih kabar. Itu saja. Terima kasih Bung Kesi. Terima kasih Buria. Wah, semangat Buria. Terima kasih Buria. Untuk kedatangannya. Ini kalau kita bicara makanan, Bang Lukman, ini menarik. Karena kita bicara makanan Minang gitu ya. Makanan Jogja, Jawa gitu ya. Dan ini memang di Indonesia ini luar biasa, makanan itu bermacam-macam. Jadi kalau kita ini buka puasanya 30 hari, itu bisa 30 macam makanan yang berbeda. Dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Jadi sebelum pulang kampung bisa ini ya. Benar. Nikmati rasa rindu tanah air. Silakan Pak Kos. Ya. Pak Kos, silakan. Tadi pertanyaan Buria. Iya, yang jelas untuk saat ini kami tidak akan pindah tempat, ya kan. Tapi kalau misalnya ke depan untuk inovasi atau untuk perkembangan, ada kemungkinan dong kami buka cabang atau apa. Tapi nanti semuanya akan bisa terlihat di sosial media kami, gitu. Coach, waktu saya pernah di lapangan, saya pernah menikmati gudeg Pak Atmo ini dari salah satu kementerian. Dalam salah satu acara. Jadi sudah menjangkau kementerian dan lembaga juga Pak Akos ya? Ya betul. Kementerian, lembaga, terus BUMN, pelanggan-pelanggan lama kita dari swasta, pejabat, artis-artis juga. Ya mereka yang penggemar gudeg cukup banyak, Bang Lukman, Coach Getty. Iya. Ini tidak mudah nih Coach. Kalau untuk bisa masuk kementerian dan lembaga itu kan memang dari segi rasanya itu harus memang sudah teruji ya. Karena banyak juga karena pejabat-pejabat juga yang akan merasakannya juga. Iya, ya memang kalau kita ke Jogja sendiri atau ke Solo gitu ya. Jadi gudeg Solo dan gudeg Jogja itu ada perbedaannya juga, Bang Lukman. Kalau di Jogja tuh memang gudegnya banyak secara umum tuh manis, manis banget gitu ya, gula, karena memang orang Jogja, Jawa ini suka gula yang manis-manis. Tapi kalau di Solo, apalagi Solo itu ya di Jakarta ini gudeg Pak Atmo ini udah disesuaikan lagi, ya kan. Dan saya juga tidak terlalu suka yang manis, tapi gudeg
Pak Atmo ini cocok di lidah, nggak terlalu manis, rasanya terasa gitu ya, bumbu yang berbeda gitu ya. Dan ini sangat disuka sama orang-orang Jakarta, dan kalau makan siang gitu ya, ini lebih banyak makan siang nih gitu ya. Gudeg ini dicari orang karena memang makanannya tidak terlalu berat dan juga nggak ringan-ringan amat gitu. Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Kos dan Coach Getty. Ada Pak Joni Susanto di Yogyakarta. Pak Joni, selamat malam. Bung Lukman, selamat malam Bung Lukman. Selamat malam Pak Joni. Pak Joni. Ini chat siapa nih? Coach Getty. Ini Pak Akos, Coach pemilik. Getty. Saya bukan chef. Iya, Pak Akos juga ya. Ya. Begini. Saya ini orang Surabaya, cuman sudah pindah ke Jogja setahun lebih ya. Nah, saya mencoba untuk makan gudeg itu tidak pernah masuk. Ingin saya ini tertarik, tidak pernah masuk karena benar-benar manis banget. Saya orangnya seneng pedas, asin. Surabaya makanannya kan pedas asin semua. Nah, begitu sampai Jogja, wah bingung saya, kebanyakan makanan manis semua nih. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah ini. Nah ini saya penasaran Pak Akos ya. Iya Pak Akos. Di Jogja punya cabang nggak? Saya tinggal di Kaliurang ini. Jadi pengen saya coba itu yang punya Pak Akos. Betul-betul manis apa enggak kan begitu? Iya. Baik, itu aja Bung. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Ya, Pak Joni Santo di Yogyakarta. Pak Kos dan Coach Getty, jangan dijawab dulu biar semuanya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Boleh ya, kita jeda sejenak. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kita masih dalam dialog Eksis Energi Sukses Bisnis dengan tema Gudeg Pak Atmo tetap eksis, wariskan usaha ke generasi ketiga, tentunya bersama dengan Coach Getty dan juga ada owner dari Gudeg Pak Atmo ya di Gandaria, ada Pak Kos. Pak Kos mungkin tadi bisa dijawab ya, ada Pak Joni Susanto di Yogyakarta. Ingin merasakan gudeg kan, tapi ada di mana Coach tadi, Kaliurang ya Coach? Ya Pak ini di Kaliurang. Baik Bang Lukman, terima kasih Pak Joni. Sebelumnya mohon maaf kami belum ada cabang di Jogja karena kebetulan Eyang itu tahun 1955 sudah hijrah ke Jakarta. Jadi memang usahanya dan berkembangnya di Jakarta. Iya. Tapi ini harus juga dipikirkan ke depan ya Coach ya, karena banyak juga yang ingin merasakan gitu tapi terkendala jarak gitu ya. Tapi kalau Pak Atmo buka di Jogja masalah besar kan, di sana udah banyak juga Bang Lukman. Dan di Gandaria ini tempatnya pas di tengah perkantoran, perumahan deket gitu ya. Dan memang kalau memang mau buka cabang adalah di tempat-tempat perumahan, di tempat-tempat yang perkantoran, misalnya mungkin daerah Cibubur atau di daerah Bintaro, BSD. Nah, itu mungkin lebih lebih banyak pasarnya. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang kita merasa buka cabang itu bisa meningkatkan yang namanya omset. Belum tentu juga, Bang Lukman. Jadi perlu kita melakukan riset ya bagi para pendengar. Kita lihat misalnya pembeli kita banyak dari daerah Bintaro. Kita hitung bahwa pembelian dari orang-orang yang sekitar Bintaro dari database kita memungkinkan untuk kita buka di sana. Nah, itu boleh kita buka. Tetapi bukanya itu juga kita memperhitungkan yang namanya kan kalau sewa, biasanya tuh kuliner itu karena waktu awal-awal mulai dia harus mempersiapkan sewanya itu kebayar nggak? Kadang-kadang nggak kebayar sewanya karena sekarang sewa di daerah-daerah perkantoran, di daerah tempat yang sangat strategis ya, itu mahal. Dan itu kadang-kadang nggak ketutup sehingga akhirnya rugi. Nah, akibatnya
Karena rugi, yang pusatnya ini membantu dan mensubsidi cabangnya. Jadi dua-duanya jadi kolaps. Oke. Jadi nggak gampang memang untuk memutuskan untuk buka cabang. Itu yang jadi kendala dan pertimbangan banyak pebisnis. Karena beban untuk sewa tempat strategis itu ya, yang luar biasa. Tapi sejauh ini Pak Akos kan ini udah main di online juga ya untuk pemesanan ya. Biasanya paling jauh di mana? Paling jauh itu ada customer kami dari Pluit, Bang Lukman. Pluit. Pluit itu ya mungkin karena dia merasa cocok, dia selalu rutin pesen. Ya, pesen pelanggan lama, termasuk di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu ada salah satu contoh pada saat waktu pandemi, kita kan nggak boleh buka, jadi kita hanya take away saja. Tapi beliau datang maksa, wah kalau saya disuruh bungkus saya nggak mau, mendingan nggak usah. Akhirnya ya dia makan di mobil. Sampai seperti itunya ya. Iya. Tapi apa yang mungkin bisa menjadi pembeda tadi? Tadi kan antara Solo dan Jogja ini berbeda ya. Tapi yang bisa ditawarkan dari gudeg Pak Atmo ini apa? Ya. Kebetulan gudeg kami, bukan kebetulan, memang gudeg kami itu tidak terlalu manis karena kami sifatnya gudeg kering. Banyak dari gudeg-gudeg lain mungkin dia sifatnya basah dan terlalu banyak karakternya basah, jadi agak apa ya, kalau bilang gulanya mungkin bisa jadi cair. Tapi kalau dari kami terus terang mungkin kakek saya Pak Atmo ini melihat peluang yang wah, karena kita berbisnis di Jakarta, kita dan lidah orang Jakarta tidak senang yang terlalu manis, akhirnya dibuat gudeg kering yang tidak terlalu manis. Itu sampai sekarang. Kenapa harus Lampung tadi untuk nangkanya? Karakter dan struktur nangkanya memang beda. Jadi kalau wah saya kayaknya buka rahasia ini. Tapi nggak gampang juga kan. Coach, artinya sedetail itu untuk bicara bahan baku gitu ya. Benar. Padahal kalau bicara nangka kan mungkin bisa saja mengelabui konsumen gitu dengan nangka-nangka yang ada di ini. Iya, karena memang ciri khas dari bahan baku itu kan mempengaruhi cita rasa. Ya, apakah nangkanya itu keras kalau dimakan, tapi memang ini empuk banget. Empuk banget sehingga orang jadi suka dan tidak terlalu manis yang tadi Pak Akos bilang, sehingga beli lagi ya, pesan lagi gitu ya. Dan anak-anak itu biasanya susah untuk mau makan sayur gitu kan. Apalagi nangka gitu ya. Tapi ternyata gudeg Pak Atmo ini anak-anak suka gitu karena dia empuk dan dia tidak terlalu manis tadi gitu. Pak Akos boleh dijelasin nggak sekarang ini ada menu apa aja selain gudeg dan juga itu menjadi favorit di resto gudeg Pak Atmo ini? Ya, kalau sekarang ya, karena memang kami terkenal dengan gudeg Pak Atmo, memang menu utama kami adalah gudeg. Tapi di lain itu kami juga ada menu-menu lain seperti asam-asam daging, itu juga boleh dibilang salah satu makanan favorit, khas dari zaman yang saya spesial. Ya kan, selain itu kami juga menerima pesanan ayam kodok, sarensela, ya kan, terus tumpeng kuning, dan saat ini kami membuat kemasan baru dari rice bowl. Jadi kami mencoba untuk strategi untuk ke generasi muda, Gen Z ya. Ya, kami juga ada menu rice bowl. Wih, luar biasa nih Coach nih. Ini benar-benar packagingnya rice bowl gitu ya, memang untuk kekinian gitu ya. Kalau bicara gudeg kan biasanya pakai apa sih yang biasa anyaman itu Coach ya? Besek. Iya, lebih terkenal dengan besek gitu ya. Ini sudah dipikirkan gitu Coach? Iya, memang kalau misalnya cuma gudeg aja mungkin orang bosan kali makan tiap hari karena ini macam-macam, jadinya dengan seleranya cocok. Ya, ada acara pernikahan, ada acara yang istimewa, pesannya selalu di
Gudeg Pak Atmo. Itu poin yang harus dipenuhi kebutuhan dari pelanggan ini, Bang Lukman. Nah ini untuk mencoba menjangkau Gen Z ini mulai kapan, Pak Akos? Kurang lebih pada saat pandemi lah. Pada saat pandemi itu kan kita lebih, ya karena memang jam operasional kami terbatas, lantas tidak bisa disantap di tempat, jadi kami harus memikirkan kira-kira inovasi-inovasi apa ini yang bisa membuat kita tetap ada. Nah di situ akhirnya tercetuslah, wah kayaknya kalau zaman sekarang orang pengen ringkes, beli rice ball, nasi rice ball. Kita coba, ternyata ya alhamdulillah, puji Tuhan, sambutannya luar biasa. Jadi sampai sekarang diterima karena itu sifatnya praktis. Ya. Selesai makan bisa langsung dibuang begitu. Pak Akos, boleh diceritain nggak ada sosial medianya atau apanya untuk orang bisa menghubungi Pak Atmo, Gudeg Pak Atmo ini untuk pemesanan tuh seperti apa, Pak Akos? Boleh. Kalau di Facebook kami ada Gudeg Pak Atmo, begitu juga Instagram kami Gudeg Pak Atmo, @Gudeg Pak Atmo. Lantas bisa juga telepon ke tempat kami 021 7251 882 atau bisa dengan WhatsApp 0878 000 21882. Dan ini semuanya bisa pakai GoFood juga ya, Pak Atmo, Pak Akos ya? Bisa. Ya, Kita ada GoFood, GrabFood maupun Shopee Food. Menarik. Komplit semua ya, tapi menjangkau tadi bagaimana Facebook juga kan penggunanya orang tua gitu banyak. ya, cukup banyak. Nah kalau tadi saya penasaran yang rice ball itu, karena memang unik ya, karena biasanya kan kalau bicara rice ball ya makanan Korea dan lain-lain gitu ya, Coach ya. Yes. Tapi ini gudeg gitu, isinya apa saja, Pak Akos? Isinya komplit, Bang Lukman. Ada gudeg, ada krecek, ada ayam, tapi ayamnya tentu kami ayam suwir ya, sama telur. Telurnya kita potong setengah, gitu. Menarik. Jadi kita tempatnya tidak terlalu besar, tapi menunya komplit, begitu. Iya. Cocok ya kalau untuk anak-anak sekolah buat Cocok, bekal. Coach. Iya. Ya, dan juga kalau ada acara sekolah pesen ulang tahun gitu ya. Ya, dan lebih praktis gitu ya ketika memang mau makan siang mungkin tadi di mobil gitu sambil jalan gitu ya. Nggak ribet gitu ya. Kalau biasanya kan kalau pakai besek macem-macem gitu terlalu repot ya kalau tidak di tempat gitu ya, Coach. Iya. Ini memang inovasi seperti ini memang diperlukan, Coach, yang selama jadi kalau di bisnis itu bagaimana pelanggan itu mudah mendapatkannya gitu ya, mudah untuk menggunakannya, kayak tadi kemasannya mudah, cepat gitu ya. Karena sekarang ini semuanya ingin instan, cepat. Kalau orang pesen lama dan repot, biasanya mereka akhirnya tidak beli lagi dan tidak kembali lagi. Ya, seperti saat ini kalau anak-anak kita sekolah, kita butuh bekal, ibunya juga sibuk, bapaknya sibuk, mbaknya, pembantunya juga sibuk di rumah ngurusin. Siapa yang mau nyiapin makanan gitu kan? Kalau ada praktis seperti ini, mudah, gampang, mereka tinggal telepon, terus langsung disiapin, langsung ambil. Ini salah satu strategi yang saat ini harus dimiliki oleh para pebisnis kuliner untuk ke depan tetap eksis dan berkelanjutan, Bang Lukman. Pak Akos ini kan tadi ya sudah mencoba untuk menjangkau Gen Z dengan kemasan yang luar biasa, rice ball gitu ya. Pola pemasarannya sudah komplit gitu ya. Lalu apa target ke depannya? Target ke depannya tentu saja kami ingin selalu meningkatkan omset kami ya. Dan tetap eksis, menjaga citra rasa, di mana eksistensi rasa kami harus tetap sama, juga loyal terhadap customer. Tapi sejauh ini belum ada rencana untuk buka cabang di Jabodetabek atau daerah lainnya? Sudah ada rencana, tapi belum terrealisasi. Mudah-mudahan di tahun ini bisa
terrealisasi. Amin. Amin. Ya. Coach, tapi kalau bicara usaha gudeg Pak Atmo ini kan sudah terkenal gitu, Ya. sudah punya nama. Artinya tidak perlu tempat strategis untuk bisa menekan biaya sewa itu bisa, Coach. Ya, jadi gini, kalau kita nggak punya tempat yang strategis, berarti sosial media kita harus aktif. Oke. Kalau kita bicara sosial media, berarti kita harus punya budget untuk iklan. Oke. Dan itu yang harus dijaga konsistensinya, Bang Lukman. Dan juga bagaimana kita bisa menjaring pelanggan-pelanggan baru kita, itu menjadi PR tersendiri. Karena orang tuh di benaknya kalau namanya gudeg itu makanan Jawa. Oh iya. Tapi gudegnya Pak Atmo ini kelihatannya udah modern gitu, Iya. karena penyajiannya yang instan gitu ya, nggak perlu lama nunggunya untuk disajikan. Jadi ini semua sudah berbeda begitu masuk Jakarta. Mungkin kalau di Jogja, teman-teman yang pernah ke Jogja makan gudeg gitu ya, ada beberapa tempat favorit, beberapa tempat penggemar yang berbeda-beda. Tentu cita rasa macam-macam dan juga keinginannya berbeda-beda. Tetapi yang namanya gudeg di kepala orang atau di benak orang adalah makanan tradisional Jawa gitu. Iya. Nah, ini yang menjadi PR pada saat buka cabang, pada saat untuk mengembangkan pasar, bahwa orang itu sekarang sudah harus melihat bahwa makanan tradisional Jogja ini yang namanya gudeg atau Solo ini itu sudah benar-benar modern disajikannya. Udah bukan seperti rasa gudeg aslinya sebenarnya kalau di Jakarta. Disesuaikan dengan lidah ya. Yes. Nah, kalau tadi ya, jadi pendengar yang ingin merasakan gudeg Pak Atmo ini bisa langsung tadi ya di sosial media gudeg Pak Atmo ya, atau juga tadi ya di Grab, Gojek sudah ada semua ya Pak Atmo ya. Sudah ada. Kalau rentang harganya di berapa ini Pak? Harganya variatif sekali, berkisar dari 35.000 sampai dengan 58.000 untuk menu makanannya ya. Nah, kalau ini kan ada juga saya lihat coba tumpeng. Ini bagaimana? Ini pola pemesanannya bisa di situ juga atau khusus? Ya. Kalau tumpeng itu kami H-1. Jadi mungkin tapi bisa dadakan. Kalau untuk acara sore, paginya dia telepon itu bisa. Tumpeng kami yang paling kecil itu tumpeng untuk 15 orang, tumpeng kuning. Tumpeng kuning kami itu isinya nasi kuning, sambal goreng ati, ayam bakar, perkedel kentang, terus kering kentang, sama telur dadar suwir. Jadi zamannya kalau udah mendekati Idul Fitri biasanya ada hampers nih Coach nih. Iya. Gudeg Pak Atmo ada hampers juga tidak? Ya, hampers kami itu menu besekan. Wow. Lauk besek. Kita taruh di besek, kita kemas dengan besek dan packaging yang bagus. Terus nanti kita kasih pita atasnya. Jadi buka sampai kapan ini? Kalau jelang Lebaran nanti? Kami buka sampai H-1 karena kebetulan H-1 itu kami terima pesanan lontong atau ketupat Lebaran komplit. Oh, oke. Ada Itu ketupat memang Lebaran sudah juga. tradisi dari zaman waktu Eyang, terus ibu saya, kami juga hanya saja kami Lebaran kami tutup mungkin sekitar 3 sampai 4 hari. Ini luar biasa nih Coach nih. Ada lontong dan ketupat Lebaran ya. Ketupat Lebaran. Iya. Jadi biasanya untuk pemesanan ditutup kapan? Atau H-1 itu? Atau seperti apa? Oh enggak, H-1 itu pengambilan. Pengambilan. Tapi kalau untuk gudegnya, makanan gudeg kita ready. Hanya saja kalau untuk lontong itu kita H-3 sudah kita close order. Oh, oke. Jadi strategi juga seperti apa Coach? Sebenarnya kan tadi bukan utama gitu ya, tapi bisa ini memenuhi pelanggan. Iya kan tidak semua orang bisa buat lontong yang enak gitu ya untuk dia hari raya Lebaran. Ini H-3 karena pesanannya kayaknya banyak banget. Gak kekejar gitu ya. Dipesan karena se-Jakarta pesen lontong sayur, ketupat Lebaran untuk di rumahnya pada saat hari raya, itu kan semua orang jamu tamu. Oh iya. Satu order aja cukup banyak gitu biasanya. Cukup banyak. Apalagi seleranya mungkin cocok dengan menunya Pak Atmo ini, sehingga mereka pesan juga untuk ketupat Lebaran dan
lauknya. Nah kalau untuk pemesanan itu bagaimana Pak Akos? By phone atau tadi via Instagram? Ini kan khusus nih ya, beda ya. Kalau untuk pemesanan mungkin biar kita tidak tumpang tindih, kita hanya melayani untuk yang datang atau by phone gitu. Kalau untuk Instagram takutnya ke-skip jadi nggak terbaca ininya. Tapi biasanya telepon ke resto kami atau WhatsApp ke nomor yang tersedia. Boleh diulang Pak Akos? Boleh. Boleh diulang silakan. Nomor telepon resto kami 021 7251 882. Kalau nomor WhatsApp? Nomor WhatsApp kami 0878 000 2182. 21882, sorry. 0878 kosongnya 3 kali 21882. Oke. Itu WhatsApp kami. Iya. Nah ini untuk pendengar yang untuk Jabodetabek masih bisa order by GoFood ataupun GrabFood ini, Coach ya, kalau untuk ingin merasakan atau langsung juga. Ya, atau bisa langsung ya ke Jalan Gandaria. Ya. Gandaria 1 Persil 2. Gandaria 1 Persil 2. Nah, Ya. ini untuk yang penasaran ya dengan cita rasa gudeg yang berbeda, karena tadi sudah disesuaikan ya dengan lidah rakyat Jakarta gitu ya. Baik, Coach, mungkin apa yang jadi bisa kita ambil dalam tema jadi, ini? Bagi para pebisnis yang turun-temurun gitu ya, khususnya kuliner, rasa itu menjadi sangat penting gitu ya. Tetapi rasa yang dijaga dengan yang namanya tadi adalah rahasia resep keluarga, itu juga perlu menurunkan siapa yang akan teruskan bisnis ini, karena nggak semua punya passion, nggak semua mau ya, dan merasa bisnis yang dari neneknya atau kakeknya itu mempunyai potensi ke masa sekarang. Jadi Anda juga harus menyiapkan siapa generasi penerus gitu ya, sehingga untuk menjaga menu rasa yang khas tadi, dan juga ini yang dibangun oleh mungkin kakek kita, dan kita juga ikut menikmatinya sebenarnya dalam hidup, untuk bisa sekolah, bisa bekerja, dapetin penghasilan lebih, dan ini PR-nya Bang Lukman. Jadi silakan teman-teman yang punya bisnis kuliner saat ini, siapkan siapa generasi penerusnya, dan memaksa atau mengajari itu tidak akan membuat mereka meneruskannya, tapi ajak mereka untuk terlibat, ajak mereka untuk memahami makna selain cuma bisnisnya. Itu yang paling terpenting. Baik. Pak Akos, mungkin terakhir ini untuk jam operasional selama Ramadan, jam berapa sampai jam berapa? Ya, jam operasional selama bulan puasa kami jam 9 pagi sampai jam 18.30. Itu. Kalau hari biasa Pak Akos? Hari biasa itu kami jam 8 pagi sampai jam 5 sore tutupnya. Iya. Baik, Pak Akos, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih Pak Akos, terima kasih Bang Lukman. Terima kasih banyak Bang Lukman, Coach Getty, sehat selalu semua. Sukses selalu Pak Akos. Terima kasih. Ya. Coach, pekan depan kita terus hadirkan kuliner juga. Kuliner ya? Tapi masih rahasia. Oke, rahasia tentunya. Karena dari beberapa daerah saya akan undang, mungkin dari ujung Sumatera sampai mungkin ke Papua. Nah, ini tentu jangan dilewatkan ya. Kejutan dari Coach Getty nanti di pekan depan gitu ya. Ada kuliner tapi masih dirahasiakan gitu ya Coach ya. Baik. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.